Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Indi Rahmawati dengan NIM 220404079. Saya di sini ingin menjelaskan modul ajar matematika pokok materi pengukuran berat benda dengan judul kearifan lokal sego kuning. Nama penyusun yang beranggotakan 5. Yang pertama, Auliatul Hima dengan NIM 220404051. Yang kedua, Salsabila Cintana Azara Susanto dengan NIM 220404061. Yang ketiga, Nur Alifa Rahmawati dengan NIM 220404069. Dan yang keempat dengan saya sendiri Aisyah Indi Rahmawati dengan NIM 220404079. Dan yang terakhir, Indah Purwati Kurotun Ayun dengan NIM 220404090. Nama sekolah di UPT SD Negeri 54 Gresik, tahun pelajaran 2024-2025, jenjang sekolah sekolah dasar fase C kelas 5. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Yang pertama yaitu awal. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar satuan berat, gram, dan kilogram. Yang kedua, peserta didik mampu memahami konsep dasar satuan volume benda. Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran dan bersyukur setelah selesai pembelajaran berlangsung, dan berakhlak mulia, menumbuhkan sifat jujur dan bertanggung jawab peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang kedua yaitu bernalar kritis, yaitu menumbuhkan sifat bernalar kritis setiap peserta didik dalam menyampaikan pendapat ketika berdiskusi maupun dalam waktu pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, royong, bekerja sama dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama, membantu teman sekelasnya dengan sarana modul atau LKS. Yang kedua, alat hitung. Yang ketiga, LKPD. Dan yang keempat, laptop dengan prasarana ruang kelas. Masuk ke kompeten inti dengan indikator pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menghitung kebutuhan bahan-bahan untuk membuat sego kuning. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi hitung dalam konteks resep dan porsi sego kuning. Yang ketiga, peserta didik dapat mengkonversi satuan massa dan volume dalam pembuatan sego kuning. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, melalui media pembelajaran, peserta didik dapat menghitung kebutuhan bahan untuk membuat sego kuning dengan benar. Yang kedua, melalui metode praktek sederhana, peserta didik dapat melakukan operasi hitung dalam konteks resep dan porsi nasi kuning dengan benar. Yang ketiga, melalui metode praktek sederhana, peserta didik nantinya dapat mengkonversi satuan massa dan volume dalam pembuatan sego kuning dengan benar. Berikutnya ada pemahaman bermakna. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik akan mengetahui, menghitung kebutuhan bahan-bahan untuk membuat sego kuning, dan nantinya peserta didik juga dapat melakukan operasi hitung dalam konteks resep dan porsi sego kuning. Dan nantinya peserta didik ini juga dapat mengkonversi satuan massa dan volume dalam pembuatan sego kuning. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian memakan sego kuning? Biasanya kalian memakannya di acara apa ya? Masuk ke kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar awal. Kegiatan awal pembelajaran dengan alokasi waktu 10 menit.
Yang pertama, peserta didik memberikan salam kepada guru. Yang kedua, peserta didik memimpin berdoa bersama. Dan yang ketiga, guru menanyakan kabar peserta didik. Yang keempat, guru mengecek kehadiran peserta didik. Dan yang kelima, guru mengajak peserta didik melakukan ice breaking dan menyanyikan lagu terkait pengukuran berat benda. Yang keenam, guru mengingatkan kembali materi sebelumnya tentang satuan berat benda. Dan yang ketujuh, guru menampilkan salah satu gambar tentang nasi kuning. Dan yang kedelapan, guru dan peserta didik bertanya jawab tentang pertanyaan pemantik di awal tadi. Tentang tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Yang pertama, melalui media pembelajaran, peserta didik nantinya dapat menghitung kebutuhan bahan-bahan untuk membuat sego kuning dengan benar. Yang kedua, melalui metode praktek sederhana, peserta didik dapat melakukan operasi hitung dalam konteks resep dan porsi sego kuning dengan. Yang ketiga, melalui metode praktek sederhana juga, peserta didik dapat mengkonversi satuan massa dan volume dalam pembuatan sego kuning dengan benar. Masuk ke kegiatan inti dengan sintak pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama, guru berikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu kepada peserta didik. Yang pertama, pernahkah kalian memakan nasi kuning atau sego kuning? Yang kedua, biasanya kalian memakannya di acara apa saja? Selanjutnya, guru menampilkan ilustrasi resep sego kuning dan bertanya kepada peserta didik. Bagaimana ya kita tahu bahan-bahan yang dibutuhkan untuk 6 orang? Setelah itu, guru menyampaikan masalah utama. Jika ibu ingin membuat nasi kuning untuk 6 orang, tapi ibu hanya punya resep untuk 2 orang. Nah, bisakah kalian membantu menghitung bahan yang dibutuhkan dan mengubahnya satuannya dengan benar? Dan selanjutnya guru memberikan tanggapan terkait pendapat masing-masing peserta didik dan meluruskan pemahaman jika terjadi kesalahan. Lanjut ke sintak 2, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, yang pertama, guru akan membagi peserta didik ke dalam 7 kelompok. Dan yang kedua, guru mengorganisasikan masing-masing peserta didik untuk berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga, guru memberikan lembar masalah atau lembar berupa resep standar sego kuning untuk 2 porsi terlebih dahulu dalam satuan gram dan mili. Yang keempat, guru menjelaskan bahwa tugas kelompok ini adalah untuk menghitung ulang bahan untuk 6 porsi dan mengubah satuannya ke kilogram dan liter. Sintak yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang pertama, peserta didik membaca resep terlebih dahulu dan melakukan operasi hitung atau perkalian untuk menentukan bahan untuk 6 orang. Yang kedua, peserta didik kemudian mengkonversi satuan dari gram
ke kilogram atau mililiter ke liter menggunakan panduan konversi di lembar kerjanya masing-masing. Yang ketiga, guru berkeliling nih untuk memberikan bimbingan atau mengarahkan pertanyaan kritis seperti dan kilogram. Nah, bagaimana jika ingin membuat 9 porsi? Gitu. Yang keempat, dengan sintak 4 yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang pertama yaitu kelompok menyusun tabel hasil hitung dan konversi di kertas manila atau lembar kerja peserta didik. Yang kedua, hasilnya dari menyusun tadi dituliskan secara rapi dan diberi hiasan sederhana sebagai bentuk penyajian yang menarik dalam mempresentasikan ke depan. Dan yang ketiga, beberapa kelompok mempresentasikan hasilnya secara bergilir atau bergantian, random. Yang keempat, kelompok lain menyimak dan memberikan umpan balik kelompok yang mempresentasi di depan. Sintak kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, guru mengajak siswa untuk menganalisis bersama, menganalisis solusi tiap kelompok. Apakah hasilnya tepat? Yang kedua, guru menanyakan, apakah kalian? Bagaimana cara kalian menyelesaikannya? Yang ketiga, guru menyimpulkan atau menghitung dan mengkonversi sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari seperti memasak. Diakhiri, guru memberikan penguatan nilai budaya. Sego kuning ini bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga simbol syukur dalam budaya kita masing-masing. Yang terakhir yaitu kegiatan akhir dengan alokasi waktu 10 menit. Yang pertama, bagi peserta didik yang aktif, memberikan umpan balik, menanggapi teman saat presentasi, guru dapat memberikan reward atau hadiah kecil kepada peserta didik tersebut. Yang kedua, guru refleksikan hasil pembelajaran hari ini bersama-sama. Dan yang ketiga, guru juga menanyakan apakah ada pertanyaan yang belum dipahami terkait materi pengukuran berat benda hari ini gitu. Yang keempat, guru juga memberikan motivasi belajar agar anak-anak semangat dalam menempuh pendidikan kepada peserta didik. Yang kelima, kegiatan pembelajaran juga diakhiri dengan doa bersama dengan menunjuk salah satu untuk memimpin doa bersama. Asesmen. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini mengidentifikasi pengetahuan dan pemahaman awal peserta didik tentang materi pengukuran berat benda. Mereka menganalisis pengukuran berat benda di sekitar kita dengan pertanyaan awal, apakah kamu pernah menimbang beras? Yang kedua, asesmen formatif. Yang pertama, bisa melakukan observasi. Jadi, guru mengamati aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, tanya jawab. Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui pemahaman mereka tentang materi atau pemahaman konsep selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu tugas individu. Peserta didik diminta untuk mengetahui apa saja sih jenis-jenis alat ukur berat benda dan menganalisis berat benda yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah asesmen sumatif.
berupa tes tulis yang berisi 5 soal pilihan ganda, 3 soal isian singkat, dan 2 soal uraian pendek. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Yang pertama yaitu pengayaan. Kegiatan pertama, proyek penelitian. Nah, siswa ini nanti peserta didik diminta untuk melakukan penelitian tentang pengukuran berat benda di lingkungan sekitar mereka masing-masing. Seperti proses pembuatan sego kuning, itu seperti apa. Yang kedua yaitu eksperimen lanjutan. Jadi, melakukan eksperimen lebih kompleks seperti mengamati proses pembuatan sego kuning berdasarkan resep dan takaran itu bagaimana. Yang ketiga, presentasi kreatif. Siswa membuat presentasi multimedia berbagai pengukuran berat benda. Dan yang terakhir yaitu diskusi kelompok. Mengadakan diskusi kelompok tentang pengukuran berat benda di sekitar kita. Yang kedua ada sumber belajar. Yang pertama, buku teks pelajaran matematika, yaitu buku pelajaran matematika kelas 5 SD. Nah, biasanya sudah dilengkapi dengan penjelasan yang mudah dipahami. Ada gambar-gambar yang menarik dan contoh-contoh soal. Yang kedua ada video pembelajaran. Video pembelajaran ini dapat berupa animasi atau eksperimen sederhana atau juga. Nah, di video dapat membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik bagi peserta didik. Yang remedial dengan kegiatan yang pertama, bimbingan individu. Siswa yang mengalami kesulitan dapat diberikan bimbingan secara individu untuk menjelaskan kembali konsep dasar pengukuran berat benda yang belum mereka pahami. Yang kedua, latihan tambahan. Jadi, guru menyediakan lembar kerja tambahan lebih sederhana mengenai pengukuran berat benda. Yang ketiga yaitu video pembelajaran. Di sini menggunakan video pembelajaran yang menjelaskan proses pengukuran berat benda secara visual untuk membantu pemahaman mereka. Seperti video edukasi yang bisa diakses melalui YouTube. Kemudian ada percobaan sederhana. Nah, di sini siswa melakukan percobaan sederhana di kelas dengan bahan-bahan yang mudah didapat, seperti menimbang bahan sego kuning. Sumber belajar berikutnya ada modul ajar, yaitu penjelasan lengkap tentang konsep pengukuran berat benda disertai gambar ilustrasi, diagram, dan contoh-contoh pengukuran berat benda dalam kehidupan sehari-hari, serta terdapat fitur pilihan ganda, isian, dan esai untuk menguji kemampuan mereka. Berikutnya ada pemahaman siswa. Terdapat pola rubrik penilaian untuk memudahkan guru dalam memberikan nilai. Kemudian yang terakhir ada buku latihan. Di sini buku teks ini memberikan penjelasan mendasar untuk contoh-contoh soal yang membahas tentang pengukuran berat benda. Biasanya terdapat pada buku teks IPAS di kelas 5 SD. Buku teks ini memberikan penjelasan mendasar dan contoh-contoh soal pengukuran berat benda. Yang berikutnya ada refleksi peserta didik dan guru. Nah, untuk poin pertama ini, refleksi peserta didik dengan pertanyaan refleksi yang pertama. Apa yang telah saya pelajari? Nah, di sini peserta didik mencatat konsep-konsep utama tentang pengukuran berat benda yang telah mereka pahami. Yang kedua, bagaimana cara saya belajar? Nah, di sini
jelaskan metode atau strategi belajar yang paling efektif bagi Anda. Misalnya, diskusi kelompok, eksperimen praktek, atau video pembelajaran. Berikutnya yang ketiga, apa tantangannya saya hadapi? Nah, identifikasi kesulitan atau hambatan yang dialami selama proses pembelajaran. Itu yang ditulis. Yang keempat, apa yang akan saya lakukan ya untuk selanjutnya? Nah, di sini membuat rencana untuk memperbaiki pemahaman atau keterampilan yang masih kurang. Yang kelima yaitu saran untuk guru. Di sini berikan masukan tentang metode pengajaran atau materi yang dapat membantu meningkatkan pengalaman belajar di masa depan. Yang kedua yaitu refleksi guru dengan pertanyaan refleksi sebagai berikut. Yang pertama, apa yang berhasil di dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan? Nah, di sini identifikasi aspek-aspek dari pengajaran atau kegiatan siswa yang berjalan dengan baik. Yang kedua, apa tantangannya saya hadapi sebagai guru dalam melakukan pembelajaran hari ini? Nah, di sini catat kesulitan dalam menyampaikan materi atau pada saat mengelola kelas. Nah, yang ketiga, bagaimana sih respon siswa terhadap pembelajaran hari ini? Nah, di sini mengevaluasi keterlibatan pemahaman siswa dengan berdasarkan hasil asesmen dan refleksi mereka yang sudah mereka buat. Yang keempat, apa yang perlu diperbaiki di dalam pengajaran saya hari ini? Nah, guru membuat rencana perubahan atau penyesuaian dalam metode pengajarannya yang berdasarkan umpan balik siswa dan hasil pembelajaran. Yang kelima, langkah selanjutnya. Jadi guru juga membuat rencana tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di modul berikutnya. Berikut ini yaitu lembar kerja peserta didik dengan judul Satuan Berat dan Satuan Volume Benda. Dengan keterangan di lembar kerja peserta didik ini, dalam resep sego kuning untuk 2 porsi tertulis 1. Beras sama dengan 1 kantong plastik, santan 1 kelapa, air 1 botol sedang, kunyit 1 ruas, daun salam 2 lembar, serai 1 batang memarkan, garam 1 sendok makan. Nah, di dalam lembar kerja peserta didik berikut ini ada instruksi atau tugas yang harus dikerjakan, yaitu hitunglah total berat dan volume bahan cair dan padat yang digunakan menggunakan satuan baku sesuai timbangan. Jika resep ini dibuat untuk porsi sego kuning 8 porsi sego kuning, berapakah ya total berat bahan berdasarkan resep tersebut? Gitu. Berikutnya ada bahan bacaan. Nah, di sini bahan bacaan kegiatan belajar 1, yaitu dengan ringkasan materi. Yang pertama ada satuan berat atau gram dan kilogram. Pengertian satuan berat. Satuan berat merupakan ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat suatu benda. Berat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat menimbang beras, gula, buah, dan bahan makanan lainnya. Berat standar dalam sistematis metrik adalah gram.
Namun, satuan yang lebih besar dari kecil digunakan seperti kilogram. Konversi satuan berat berikut ini yaitu 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 hektogram sama dengan 100 gram. 1 dekagram sama dengan 10. Yang berikutnya yaitu satuan volume benda. Dengan pengertian satuan volume benda sendiri adalah satuan yang digunakan untuk mengukur ruang atau kapasitas yang ditempati oleh suatu benda. Nah, volume dapat digunakan untuk mengukur berat benda padat, cair, maupun gas di dalam kehidupan sehari-hari. Volume biasanya digunakan untuk pertama, mengukur banyaknya air di dalam gelas. Yang kedua, mengukur santan untuk memasak. Yang ketiga, mengukur volume wadah seperti botol, panci, dan gelas. Yang berikutnya yaitu konversi satuan volume benda. Yang pertama ada kiloliter, yang kedua ada hektoliter, yang ketiga dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, yang poin terakhir ada glosarium, yaitu yang pertama dengan pengayaan. Bentuk pengajaran untuk memperdalam, menambah wawasan siswa dan nilai yang diperoleh dapat meningkatkan serta memperluas dan memperdalam pengetahuan dan keterampilan siswa dalam bidang yang dipelajarinya. Berikutnya ada pertanyaan pemantik, yaitu rangkaian pertanyaan yang dibuat guru mengenai beberapa hal paling penting yang terdapat di dalam suatu topik pembelajaran. Berikutnya ada refleksi. Nah, refleksi ini kegiatan kritis dalam melihat kembali pengalaman belajar mereka, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik. Dan yang terakhir ada remedial, yaitu tindakan untuk memperbaiki atau mengatasi suatu kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut.